Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ken Yorindra. Kali ini di channel saya Mengubah Nasib. Dan ya seperti biasa saya menghadirkan teman yang akan bisa mengenai kisah hidupnya di 10-20 tahun sebelum ini. Dan nama orang itu adalah sahabat saya sendiri sejak SMA, Bapak Hervan Rizal. Halo Pai. Ya. Halo Ken, Assalamualaikum Ken. Sehat Pai? Kedengaran nggak sih Ken suaranya Ken? Oh, gak ada. Sehat, alhamdulillah Ken, sehat. Nah, saya mau ngasih cerita dulu tentang Hervan, gitu kan. Hervan Rizal ini lahir di Bukit Tinggi sekitar ya 30 tahun yang lalu lah, 30 tahun yang lalu lah gitu ya. Dan saya tahu betul kisah hidupnya. 30 lewat gitu. 30 lewat ya Pak ya, gitu kan. Saya tahu persis kehidupannya bahwa kita sama-sama berjuang dari minus waktu itu karena berani banget kuliah di Bandung walaupun orang tua kita sebenarnya mampu-mampu enggak ya Pak ya. Kadang mampu bulan ini, bulan depan nggak mampu gitu ya Pak ya. Dan salah satu kebalik Ken, nggak mampu Ken. Oh gitu ya Pak ya. Kebalik Ken, nggak mampu gitu. Nggak mampu gitu. Setuju Pak, setuju. Dan makanya saya harus undang Hervan karena salah satu orang yang menyelamatkan hidup saya dulu adalah Hervan Rizal, karena saya ingat betul gitu ya, karena saya nggak punya duit, saya nggak bisa makan, saya tahan sampai jam 12 siang, sampai nggak kuat, akhirnya saya jalanlah ke kosan Hervan berjarak 2 km. Padahal waktu itu angkot itu 500 perak, saya nggak punya duit sama sekali. Akhirnya saya putuskan minta bantuan Hervan, dan ketika saya nyampe rumahnya dia bilang, aduh duit cuma tinggal 5.000 gitu kan. Dan hari itu ingat kan Pak? Apa Pak? Duit cuma 5.000 kita beli nasi kalau nggak salah ya. Betul, di rumah makan Talago di Gelati dalam Pak. Betul, nasi yang banyak kuahnya ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Dan orang Talago pun tahu ya kayaknya masalahnya Pak ya, dikasih telur bonus ya Pak ya, gitu. Oke, dan hari ini gitu ya Pak ya, itu akan diceritakan Hervan lebih lengkapnya. Tapi hari ini gitu ya, kita hari ini Hervan sudah menuju kemapanan hidupnya. Di umur dia ke 25-20 pun sebenarnya sudah mapan, tapi sekarang pun udah 30-an lebih mapan lagi, tapi belum menikah. Oke Van di Bukit Tinggi nih Van. Yap. Masa kecil Hervan tuh dan keadaan sekitar tuh seperti apa ya Pan ya? Ini depannya. Udah tanya Bang Han belum Ken? Ini Ken, terbeda jawabannya. Oh iya, ini adalah adiknya Hervan, Anderson Rizal ya. Kita spontan aja Pak ya gitu Pak ya gitu. Kan keadaan Bang Han sama beda kan, ketika Bang Han udah kuliah, Hervan sendirian yang menghadapi semuanya kan di Bukit Tinggi kan Pak. Iya. Oh, kecil biasa sih Ken, biasa. Ya kayak orang-orang biasa aja lah Ken, kecil main gitu kan kemana-mana. Terus punya keluarga, nggak tahu Ken dulu tuh keluarga tuh kondisinya kayak apa kita nggak tahu Ken. Waktu kita kecil itu kan tahunya cuma main-main doang Ken, ya kan? Iya, sampai kita SMP. Oh SD nggak tahu juga? Iya, sampai SD nggak tahu lah kan kondisi keluarga tuh kayak apa, kita nggak tahu kan. Oke. Yang tahu kita cuma dikasih makan, SD, SMP main gitu kan, puber, bandel, nakal gitu kan, bolos. Iya, bolos. Dan kita ya melakukan itu dengan biasa kan. Nggak tahu apa-apa ya tentang keadaan keluarga ya, yang penting hidup kan dijalani sendiri. Kita nggak tahu. Yes, kita nggak tahu hidup nih bakal kayak apa ke depannya, kita nggak mikir dulu tuh Ken. Oh, okay. SMP, tapi emang kayak semua orang mikir kayak gitu nih Ken. Iya kan? Iya, ya? Kita nggak tahu SMP itu kalau kita bolos efeknya apa ke depan, kita dulu nggak mikir Ken. Walaupun orang tua bilang kan rajin-rajin lah sekolah, belajar lah, kita tahu itu udah belajar apa dulu. Belajar ya kerjain belajar, ya kan? Jadi aku baru tahu kan dulu tuh. Aku baru tahu di Pai bahwa kamu bolos sejak SMP ya. Aku SMP masih rajin Pai. SMP itu dulu ada satu orang Ken, teman Ken yang jadi ini nanti ditonton mama aku enggak Ken.
Mungkin nggak, Pak. Ya. Kalau ditonton pun dimaafkan. Yang jadi. Oh iya. Lanjut. Yang jadi ya kalau kita mau izin kan, itu harus ada surat dari orang tua. Benar nggak sih? Oke. Ya dulu tuh nggak ada SMS, nggak ada WhatsApp gitu kan. Mainnya surat. Jadi berkumpullah kita berteman SMP dulu berdua, bertiga gitu kan. Bikin surat kan masing-masing. Surat izin sakit kalau surat izin kalau Hervan tuh pulang kampung, Hervan tuh sakit gitu kan. Oke. Tanda tangan orang tua kan dipalsukan kan, serat gitu. Iya. Ada satu orang yang paling cupu dari kita. Nah, dia geng bandel kan, tapi dia harus masuk sekolah buat nganter itu surat kita bersama. Jadi dia bawa surat 3, 4 gitu kan. Nah, dia masuk sekolah, kita pergi main kan. Sejak kelas berapa, Pak? Kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 SMP, Pak? Kalau sudah main. Kelas 1 udah mulai kan. Boleh tahu nggak siapa yang bad influence-nya? Siapa yang ngajakin sebenarnya, Pak? Mungkin nggak ada bad influence. Nggak ada? Nggak ada bad influence kan. Itu tuh lahir dari ide kreatif aja sih kan. Ingat sini kan. Kreatif, nggak jelas gitu dulu tuh kan. Siapa? Kau masih ingat 4 orang itu, masih ingat siapa orangnya? Masih lah. Tapi nggak boleh diomongin di sini lah kan. Siapa tahu dia udah punya anak. Tapi kan iya, lu kenal kan orangnya kan satu kenal kan. Tahu lah. Ilham kan? Si Ing kan? Oh, si Ing tuh SMP kelas 3 bro, dekatnya Ken. SMP kelas 3 SM. Si Ing itu dari SD kita kenal Ken. Oke. Ilham Eko Putra. Satu SD, Lisa Anastasia. Oh, tahu. Ingat nggak Ken? Tahu lah, udah cantik sekarang kan? Cantik banget sekarang. Jangan bilang gendut. Lisa gemuk sekarang cantik. Ya. Lisa cantik ya. Memang si Lisa tuh cantik dari SMA, Pak ya, dari SMP, Pak ya. Cuma sekarang gitu luar biasa, Pak ya, gitu, Pak ya. Iya. Lisa cantik. Itu teman SD, SMP, SMA gitu kan. Si Ing juga gitu. Oh, oke. Nah, Pak, dari background keluarga, Pak, dari pengusaha, dari usaha, atau dari pekerja, atau PNS ya, Pak ya? Pengusaha, Ken. Oh, bukan pengusaha, pedagang. Oh, pedagang ya, Pak ya? Iya. Pedagang. Apa, orang tua laki-laki berdagang, ibu bantu-bantu. Dagang sepatu. Dan kau pun sepatu. Kau pun juga udah bantu-bantu sejak kapan ya, Pak? Bantu keluarga sejak kapan? Bantu keluarga itu Bang Han yang bantu Ken. Oh, bukan, Hervan. Enggak, maksudku kau bantu-bantu di tokonya, Pak. Bantu-bantu di toko. Bantu apa, Ken? Bantu-bantu di toko. Enggak suka, Ken. Enggak suka, Ken. Aku tuh disuruh bantu orang tua. SMP Lebaran kan rame tuh, Ken. Tuh. Toko paling 1 jam, setengah jam, 1 jam itu udah, mah keluar dulu, Pak, keluar dulu. Nah, itu baliknya nanti sore aja, Ken, mau berbuka, Ken. Bang Han, kalau abangku tuh, Ken, abangku tuh rajin, Ken. Bang Han tuh rajin, dari dulu tuh dia rajin. Bantuin ya, Ken, dari pagi itu sampai berbuka tuh, Ken. Iya. Bantuin di toko. Iya sih. Emang aku tuh rajin juga, Ken, rajin pagi. Iya. Jadi kau titip absen lah ya, Pak ya? Ya itu Ken. Setor muka lah bahasanya, Pak ya? SMP itu masuk negeri, ya awal-awal pubertas, bandel lumayan gitu. Tapi enaknya Ken, bandel awak nggak tahu orang tua, Ken. Ya kayak bolos, ya bandelnya masih normal lah, bolos gitu kan. Oke. Tapi masih di rumah tuh kesannya anak baik-baik gitu. Iya sih. Terus SMA kita kan satu sekolah ya, Ken ya. Ya udah tahu lah ya, Pak ya. Aku ingat kali lah, Ken, itu Vespa racing gitu. Pak, sebentar, Pak. Sebentar. Kau bisa ya, itu bolos nggak ketahuan orang tua? Kan memang kalau Hervan ya dengan wajahnya dulu ya, berarti dia tuh kayak innocent ya, di rumah tuh kayak orang baik-baik lah gitu ya, Pak. Dan sampai saat SMP itu secara ekonomi masih oke ya, Pak ya, berarti ya, Pak ya? Masih cukup ya, Pak ya? Gitu. Nggak tahu, Ken. Kalau nggak tahu, Ken. Oh, Hervan nggak mikir ya waktu itu ya? Tapi dulu tuh nggak mikir, kan, nggak tahu. Tapi setelah kita
kuliah ada momennya kita tuh buat sadar gitu, kan, buat tahu nih tujuan hidup nih apa gitu kan, yang udah kita lewatkan tuh apa aja. Ternyata SMP itu susah Ken, dari dulu tuh emang susah Ken, dari dulu tuh. Makanya tadi di awal kan aku bilang Ken, dulu tuh kita nggak tahu Ken tuh kita nih hidup nih gunanya apa, ya tahu kita tetap main disupport orang tua terus, main sana kemari, ya nggak sih? Ya kan? Tapi setelah kita tahu, setelah kita umur beberapa tahun terus dapat tahu nih, kita mikir, oh ternyata gua mau kesini nih, terus ternyata gua udah ngelewatin banyak nih dan gue berasa rugi, nah gitu kan. Dan itu gue baru tahu kan, baru mikir nih kalau SMP itu susah. Dulu tuh krisis moneter kan, tahun 98 ya, 97 98. Oke. Ya kan, moneter itu susah kan sebenarnya. Tapi kita kayak nggak tahu diri gitu dulu. Bolos. Tetap aja nggak belajar ya kan. Iya ya Pak ya. Kita gitu. Tahun aja nggak bantuin orang tua di toko ya kan. Iya kan. Ya itu yang kita lewatkan gitu loh Ken. Betul sih. Ya kan banyak. Ya kan dulu tuh kita emang main-main aja. Dulu SMA, Banghan kuliah gitu kan. Aku tetap aja main SMA kayak apalah kan. Tahu aja lah kan kita tetap aja bolos SMA, main, belajar kagak ya kan. Iya sih. Ternyata kondisi itu susah Ken waktu itu. Bang Han ada saudara yang kuliah itu ya berat ternyata di keluarga gitu kan. Tapi sebelum Bang Han kuliah masih sebenarnya agak aman lah ya. Oh dulu sempat aman Ken, sempat aman. Tapi kan roda berputar Ken, sempat naik, turun lagi. Sebentar, turun lagi. Ya pedagang ya di sana di kota kecil lagi ya Pak ya, gitu Pak ya. Cuman iya. Tapi syukurnya ini Ken. Apa tuh? Lanjut. Syukurnya gini Ken. Syukurnya kan mikir nih. Gue mikir tuh gini Ken, kita tuh lahir di keluarga yang sederhana gitu kan ya. Oke. Emang sih ini baru terpikir tuh setelah kita tahu gitu kan Ken. Setelah bukan masa yang itu kita nggak tahu sih sebenarnya. Kita tuh kalau sederhana yang dekat banget kan setelah ngobrol sama teman-teman yang lain gitu kan. Keluarga situ masih makan malam bersama, masih ketawa-ketawa. Orang tua masih ngajarin, doktrin dikit-dikit, nggak berasa sih kan sebenarnya, tapi kita tuh didoktrin untuk sukses semua gitu. Oke. Emang didoktrin terus, tapi kita kan nggak tahu kan waktu itu kita diajarin, kita didoktrin. Jadi kayaknya tuh hidup tuh dulu tuh susah sih kan. Tapi di kitanya tuh nggak berasa kan gitu loh kan. Iya. Karena gimana ya? Karena orang tua juga nutupin kali ya Pak, nggak pernah bahas itu ya di rumah ya Pak ya. Gitu. Iya pasti nggak pernah bahas. Ya kita di rumah aman-aman aja sih kan gitu. Kayaknya aman semua. Kan dulu tuh kan nggak ada kata-kata minder kan. Iya sih Pak. Ya nggak sih. Ya. Dulu tuh kita nggak ada kata-kata minder. Orang mau kayak apapun ya kita datar aja kemana-mana lihat orang gitu kan. Betul sih, mau kaya mau enggak ya kita teman ya Pak ya. Gitu. Iya. Jadi apa ya Ken, agak beruntung sih Ken, bukan jadi keluarga yang super tajir, lahir di keluarga yang super kaya gitu. Keluarga yang sederhana gitu. Dan ternyata karena ya, karena udah lihat pembandingnya gitu kan. Ada sih orang yang lahir di keluarga yang super tajir terus di umur segini juga super tajir juga ada Ken. Ada ya Pak ya, gitu ya. Ada. Ada juga nih yang ya. Lanjut. Ya ada juga sih kan yang kebalikannya kan, super tajir terus ya super miskin gitu kan ada. Sekarang ya. Oke Pak, pertanyaannya Pak, berarti kau SD SMA pun secara pendidikan juga nggak masuk 10 besar, mungkin sekitar 10 besar terakhir ya kau berarti apa ya, dengan gaya kau belajar dan gaya bolos kau ya Pak ya. Salah Ken, salah Pak Ken tuh. Oke. Salah. 10 terakhir tuh abangku Ken. Jadi kalau aku tuh 10 Ken. Ya 5 lah. 5 terakhir maksudnya?
5 pertama lah, Ken. Oh serius, Pak? Walaupun kau bolos gitu? Iya. Oh, berarti Hervan nih sebenarnya merasa bahwa pendidikan itu terlalu lambat buat Hervan ya, yang di SMA ya, karena udah tahu. Itu receh kan, receh. Atau kau pergi pakai strategi berteman dengan orang pintar, pas ujian mereka lah yang bantu Hervan, gitu ya? Nyontek. Jadi yang mana, Pak? Jadi yang mana? Ini dulu ingat banget gini kan. SD itu peringkat ya. Dulu kan catur bulan, terus kita itu di grading gitu kan. Ada ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan saya tuh enggak pernah ekspektasi saya harus ranking 1, ranking 5, ranking 8 atau ranking 12 atau ranking terakhir itu. Dari orang tua pun nggak ada nuntut gitu ya, Pak ya? Gitu. Nggak ada nuntut kan. Orang tua tuh dulu nggak ada nuntut kan. Mereka tuh minta, "Pan, lu belajar." Ya sudah belajar gitu kan. Oh, malas ngantuk, Pak, ya sudah tidur. Gitu aja kan. Oke. Jadi apa maunya saya kan, kecuali masalah duit kan, itu diturutin kan. Iya. Asalkan benar gitu, asalkan benar ya kan. Oke. Terus? Itu diikutin pasti. Ya nggak, itulah enaknya kan kalau di keluarga saya tuh dulu gini kan. Kayaknya tuh kita tuh dibimbing tapi nggak berasa gitu kan. Oke. Jadi SD itu ya lumayan lah, peringkatnya bagus. Peringkat paling bagus itu peringkat 3 pernah. Tapi 1, 2, 1 tuh si Ilham biasanya, si Ing. Oke. Paling saya tuh aku tuh paling 5, 4, 3, 8 kalau masuk peringkat. Dan itu pun kan dapetin itu biasa aja gitu kan. Iya. Kayak nggak ada effort kan. Iya. Kita nggak effort apa-apa, nggak mengharapkan apa-apa, tiba-tiba dapat itu ya biasa aja gitu. Iya. Oh ya sudah, ranking 4 ya sudah, ranking 3, oh ya sudah, nggak apa-apa gitu. Biasa aja gitu kan, nggak ada. Ya. Beda kalau makan kan. Ya gitulah. Kalau makan jadi gimana, SMP, Pak? Nah, kalau makan tuh rajin kan. Oke. Makan tuh rajin. Oke, lanjut. Dia SMP. tahu dia enggak SMP ya. SMP tuh peringkatnya masih 10 besar kan, masih 10 besar. Oke, dengan bolosmu, SMP Pak? kelas 1 bolos. Pernah kan terima rapor kan. Ingat ranking 6 kan, kelas 2 SMP itu ranking 6 kan, peringkat 6. Bukan masalah peringkat 6-nya kan. Di bawah rapor tuh dulu, di bawah tuh ada alfa, izin, sakit. Ingat gak kan? Ingat. Itu banyak banget kan. Pai, sebentar Pai. Kalau kita kan dulu masih catur bulan kan. Catur bulan tuh kan sekali 4 bulan ya, kalau nggak salah ya dulu ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau 4 bulan, kalau hari sekolah berarti 4 dikali sebulan tuh sekitar 25 hari, 100 hari ya, Pak ya. Kau bolosnya berapa hari, Pak? Ya. Aduh, enggak lupa sih kan, tapi 2 digit pasti kan. Untuk izin sakit tuh udah 2 digit, 10 gitu, 10 lebih lah. Lebih izin ya, Pak? Sakit. Belum izin, belum alfa. Dulu ada alfa. Kan. Oke, Pak. Berarti mungkin dari 130%-nya kau udah nggak masuk sebenarnya ya, Pak ya? Begitu ya, Pak ya? Ada lah, 30% ada. 30% ada. Oke, berarti memang Hervan. Jadi deg-degan ngasih raport itu kan bukan karena peringkat turun kan. Oke. Karena di bawah peringkat ranking itu ada alfa. Itu deg-degan itu kan. Oke, Pak. Itu kan. Ya, ini bagi yang tidak tahu nih, Hervan ini sekolah di SMA 4 ya. Jadi bagi guru-gurunya yang nonton video ini. SMP 4 ya. SMP 4 atau sekarang SMP berapa ya namanya? SMP 3 kali. SMP 3 ya namanya. Jadi bagi guru-gurunya yang nonton atau ada di masa ada anak-anak yang nonton yang ibunya dulu guru, ya inilah salah satu orang yang menyusahkan kalian ya. Ampun, ibu-ibu guru gitu. Pai, terus sebenarnya banyak kan SMP itu kasus. Ya, banyak SMP itu kasus-kasus yang nggak bisa diceritain di sini sih kan. Banyak banget kan itu kan. Boleh kasih satu nggak, Pai? Boleh kasih satu nggak? Kita banyak. Satu aja. Apa ya? Satu bolos satu kelas sebagai ketua bolos satu kelas, jabatan gitu kan. Pernah. Kau ketua kelas dulu? Itu SMP kan.
Masih mau ya menunjuk ya Pak ya? Atau ada orang lain nggak mau? Nggak. Semua? Ketua kelas Ken, buat bolos aja jadi ketua Ken. Gitu ya Pak? Jadi kita orang bolos, nah itu ketuanya itu saya. Iya, Orang tua dipanggil ke sekolah pernah. Oke. Dulu orang tua dipanggil ke sekolah kan hal yang paling memalukan. Betul. Ya kan, itu pernah. Nah, dipanggil ruang BK dulu, BK. Guru BK itu sering gitu. Banyak lah kasusnya, banyak ya, banyak. Yeah. Hampir masuk PSM pernah. Tahu ada ke PSM kan? Tahu. SMP PSM tahu. Tahu. Ya, SMS swasta yang bagian orang-orang yang tidak terima di negeri atau yang bandel tuh pergi ke sana kan pada akhirnya kan, Pak? Gitu Pak ya. Iya, ini sampai ada plesetannya dulu kan, penampungan gitu. Oh, jangan disebutin Pak, ini di live. Jangan disebutin di live soalnya Pak, gitu Pak ya. Oke. Pak, lanjut Pak. Kan ketika kita SMA Pak, gitu ya Pak ya, kau juga kayaknya kayak nggak ada beban, kayak nggak ada apa-apa gitu ya Pak ya, kayak sama lah kita yang nggak punya beban lah kayaknya Pak gitu ya. Walaupun sebenarnya di rumah susah sebenarnya kan, karena kita melewati krisis 98 kan, yang dulu angkot itu 100 jadi 500 perak kan Pak dulu ya Pak ya, tiba-tiba ya Pak ya. Iya benar. Boleh Pak dari SMA Pak ya, apa yang Pak pengen ceritakan dari SMA tuh? SMA. Oh, dulu tuh mau masuk ini Ken, lulus SMP itu dulu namanya NEM ya Ken ya? Yes. NEM kita mau masuk SMA tuh kan ada batasan NEM. Batasan NEM masuk SMA tuh dulu 34. Waktu itu NEM saya itu 37 kalau nggak salah. Oke. Ya kan, jadi di atas rata-rata penduduk SMA, penduduk pelamar SMA Bukit Tinggi gitu kan. Tapi nggak pintar, 3 poin gitu kan. Tapi nggak pintar, karena yang pintar tuh 40 ke atas harusnya gitu ya. Lanjut Pak, terus? Iya. Terus kan dulu tuh pernah mau masuk STM kan, STM negeri. STM negeri, terus SMK Karawitan. Terus SMK Karawitan tuh lulus. Oke. Jadi tes SMK Karawitan tuh kita tes menggambar, tes tertulis gitu kan. Terus laporan nih ke orang tua nih, ke bapak Ken, ke papa kan, Pak, ini NEM udah cukup. Udah lu daftar di SMA, terus mau daftar mana lagi? Kita tuh dulu diajak, ternyata Ken dulu tuh saya punya orang tua demokratis Bang Ken. Betul sekali, Pak Rizal kan? Iya. Nah, terus? Dulu tuh saya punya orang tua demokratis banget, nggak pernah maksain saya harus masuk mana gitu. Dan apa yang mau saya kerjain, selama itu masih benar kerjain gitu loh Ken. Dan dia support terus. Udah, lu mau masuk mana? Masuk SMA apa? Oh ya sudah, ada pilihan lain nggak? STM ada nih Pak, STM udah tes STM. SMK ini ada lagi nih Pan 1 kan, kayaknya orang tua tuh dulu tuh kan saya udah main agak-agak seni rupa, seni musik gitu kan dari SMP. Orang tua kan tahu nih hobi saya tuh main gitar, gambar gitu kan. Ada nih Pan SMK nih Kerawit, stil sama ukir gitu kan. Coba dulu aja katanya. Oh ya sudah Pak, coba tes. Lulus Pak, lulus. Oh ya sudah. Ada 3 pilihan nih, lu mau yang mana? Gitu doang kan? Kan udah lulus semuanya nih. Kalau SMA nih terakhir lah gitu kan. SMA ini NEM lu udah pasti masuk. Dan nggak tahu kan, papa tuh dulu kayaknya punya orang dulu kan masih sistem inilah kan ya. Punya sistem kenalan gitu kan. Mau masuk mau masuk SMA mana kita terserah kita lah. Waktu itu orang tua bilang ini, kalau mau masuk SMA bebas lah mau di mana, yang penting nilaimu udah mencukupi gitu kan. Oh ya sudah Pak, pilih yang mana. SMK Karawitan tuh dapat beasiswa Ken. Lulus beasiswa dulu tuh. Peringkat 2 Ken. Dari hasil tes. STM lulus biasa aja lulus. SMA juga lulus. Akhirnya mikir, jatuhlah pilihan ke SMA Ken. Udah Pak, SMA aja Pak. Karena SMA 1 Bukit Tinggi kan? Oh, sorry, lanjut terus. SMA mana? SMA 1 bilang SMA 1 aja Pak. Oh ya sudah, nggak mau masuk SMA 2.
atau SMA 3 barengan sama Bang Han gitu kan. Nah, aku tuh dulu sama Bang Han nggak mau sama itu Ken. Abang udah SMA satu sekolah sama abang kan. SD udah satu sekolah, SMP udah satu sekolah gitu kan. Masa SMA juga sama kan. Nggak lah Pak, SMA 1 aja lah. Terus? Karena dulu Ken jalan kaki sekolah Ken. Males banget Ken. Iya tahu kan Bang, sekolah dulu kita sekolah tuh jam 6:30 tuh udah berangkat Ken. Oke. Udah keluar lah dari rumah, ya kan. Dia jalan Ken. Karena aku masih SMP naik angkot, ya kan. Dia jalan. Nah, aku udah mau lah sekolah SMA 3 nih kan jalan kaki gitu kan. Emang waktu itu toko di AU apa ya? Hah? Toko ada di AU waktu itu? Toko sate kan? Oh di pasar atas. Oh iya oke. Terus? Di pasar atas. Jadi masuklah bilang untuk SMA mana Pak? SMA 1. Oke lah, masuk SMA 1 kan nggak tahu kenapa akan lulus kan masuk SMA 1 kan karena mendadak itu kan lulus. Oke. Masuk ke SMA ikut MOS, kenal lah sama terakhir kalau nggak salah ya. Kenal sama si Lega, kenal sama si Lega, si Ilham, dulu kan teman SMP. Lega tuh baru tahu, tapi masih zaman MOS gitu. Si Ilham teman SMP. Nah, udah mulai pergaulan di SMA. Bikin SMA 1 itu kan SMA teladan kan. Betul sekali. Paling bagus kan dulu di Bukit Tinggi ya. Betul. Ya kan paling bagus dulu. Sekolah paling bersejarah kan paling bagus gitu kan. Event di Sumatera Barat ya. Sejarah Ahmad Karimnya. Event Sumatera Barat. Katanya 2 SMA di Indonesia yang punya rangka baja dulu. Ya kan? Jayapura sama Bukit Tinggi. Terus? Nah setelah itu masuk ke SMA. Kelas 1. Kelas 1 kenal lah sama teman-teman, ya kan bernyanyi. Kayaknya, kayaknya angkatan kita itu agak aneh ya Pak ya. Banyak orang yang sebenarnya gak cocok di SMA 1 ya Pak ya. Halo Pak? Banyak. Iya banyak kan. Banyak ya, karena setengah dari angkatan kita itu adalah orang yang suka main kan Pak, nggak suka belajar kan Pak, gitu Pak ya. Enggak, sama sekali kita nggak suka belajar Ken. Emang SMA, gue tanya Ken, apa yang kamu pelajari waktu SMA Ken? Yang aku ingat aku lebih suka pelajaran ekonomi aja Pak sama sejarah. Jadi Ibu Yusra Aini sama Pak Am ya Pak ya. Itu aja, yang kimia dan lain-lain aku juga nggak tahu Pak, karena aku mah belajar dengan adaptasi ya. Kalau nggak ngerti ya udah nyontek kan Pak. Gitu, iya Ken. Emang gitu, karena kalau menurutku kan SMA tuh kita tuh belajar ada Ken. Yang kita ingat di kurikulum pelajaran apa coba? Kurikulum lah ya, ya mungkin lebih banyak belajar itu main. Iya sih. Bergaul gitu. Iya nggak sih? Iya kan? Kayak saya berdua. Kita belajar tuh waktu mau ujian. Iya betul sekali Pak. Iya betul. Cuman mungkin kita punya ini ya, karena kita laki-laki mungkin ya. Jadi ketika si guru menjelaskan kita dengerin tuh kalau menjelaskan tuh, masuk tuh. Jadi udah tahu nih kerangka-kerangkanya nih, pas ujian juga tinggal isi kan Pak. Tapi aku dari dulu tuh Pak, dari kecil tuh, dari SMA tuh udah tahu nih mau IPS Pak, karena aku orang komunikasi, aku lihat nih Pak gitu ya Pak. Akhirnya ya udah, aku cuma perhatikan yang IPS doang, yang IPA mah ke laut aja lah Pak gitu kan. Masa kita HCL apa fisika gitu ya Pak, capek kan Pak gitu ya. Nah, iya, betul. Ya saya sih sebenarnya tahu lah Hervan waktu SMA ya, kita tuh sebenarnya 70% main, 30% belajar gitu ya Pak ya. Dan kebalikannya 70% belajar ketika mau ujian aja ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Iya, benar. Ya. Dan kita memang sering bolos dulu sih, harus manjat gitu ya Pak ya, dan lain-lain ya. Masih ingat ya Pak ya? Gitu. Coba ceritakan versi Hervan lah gitu kan. 1 minggu tuh kita berapa kali sih bolos Pak gitu Pak. Bolos itu SMA. Kita dekat itu dari kelas berapa sih Ken? Kelas 1 udah mulai lah ya. Udah mulai kelas 1 ya. Kelas 2 ya? Kelas 2 yang paling dekat mulai kelas 2. Yang pertandingan bola dulu itu ya, bola di lapangan kita bacang. Itu kayak pertama kali gue main ke rumah lu Ken. Iya, betul sekali.
Iya kan? Ya. Kau kan nggak ada yang bisa pakai Vespa kan? Nah itu aku bilang tuh, kau kan deket sama aku kan karena Vespa aku kan baik gitu. Oh, iyalah. Nebeng pulang sekalian kan, searah pulang kan. Nah, aku bilang kan, wah ada orang kaya nih punya motor gitu kan. Ternyata merana. Oke, Pai. Lanjut Pai, terus? Berapa kali kau udah ceritakan lah bolosnya kau ke SMA tuh kayak mana gitu Pai? SMA itu kalau bolos nggak begitu banyak kan? Oh. Serius, dibandingkan SMP ya, begitu banyak. Di SMA itu baru dapat teman-teman yang dekat, berasa enak masuk kelas nyaman gitu kan. Lebih nyaman di kelas main-main sama anak-anak ngumpul daripada kita bolos nggak tahu kemana juga kan Ken. Iya. Gitu. Makanya gue tuh SMA nggak pernah bolos kan. SMA kayaknya nggak pernah bolos dikit. Oh iya. Cuman ada mungkin tapi dikit banget. Karena perkenalan dengan Vira merubah semuanya ya Pak ya, nyaman lah dia itu ya Pak ya. Nyaman gitu kan. Ya. Bukan karena belajar tapi karena pengen radius sekitar 100 meter dari Vira ya Pak ya, gitu ya Pak ya sebenarnya. Oke Pak, itu di saat di saat itu pun Pak, berarti keluarga masih aman-aman aja ya Pak ya. Tapi kan Bang kan udah kuliah kan Pak, itu baru kerasa sebenarnya kan Pak, gitu Pak ya. Ayo cerita juga ya, baru kerasanya ngeluhnya di sana ya. Enggak kerasa Ken. Malah SMA itu mikirnya gini kan, oh Bang Han enak banget ya. Berapa semua jajan Bang Han? Oh 250-an. Enak kali ya dapat duit 250 sebulan. Mikirnya gitu kan dulu. Oke. Mikirnya dulu gitu kan. Enak ya Bang Han ya Maya dapat duit 250.000 per bulan. Mamaku diem aja sih. Dulu nggak tahu kan 250 itu susah, dia nggak makan ternyata kan 250 itu kan. Siapa makannya di Bandung ya Pak ya? Iya nggak tahu kan. Jadi ya itu kan yang kayak awal saya bilang kan, kita tuh itu yang gue lewatin kan. Dan itu kalau disesalin nggak mungkin kan. Harusnya waktu itu SMA gue udah tahu nih saudara gue ada yang kuliah keluarga susah, gue harus belajar, harus bantuin di toko, harus buka usaha, nggak minta duit mulu gitu kan. Nggak ngeband terus ikut parade band, ikut festival band keluar kota gitu kan. Dulu kan habisin duit berapa kan. Harusnya itu bisa support Bang Han kuliah apa gitu kan. Dia bisa beli komputer gitu atau apa. Nah itu yang gue lewatin kan gitu. Terus kayak skip itu karena di keluarga tuh emang nyaman kan. Keluarga gue nyaman kan, kayak ke orang tua tuh nyantai, ke ibu tuh nyantai, nggak ada beban kan, orang tua ke anak juga nyantai, nggak pernah kasih beban gitu loh kan. Oke. Itu yang terlewatkan gitu. Oke, lanjut. Terus kalau tanya keluarga waktu itu ya biasa-biasa aja kan, kita masih main, masih bandel gitu kan. Ya, tahu SMA sih. Itu tahu kan kayaknya bandel-bandelnya Hervan SMA kayak apa, berteman dengan grup ini gitu kan. Kalau mau bandel grup ini, grup asik-asik sama Bapak Ken gitu. Tapi sebenarnya enak-enak. Sebenarnya kita beruntung juga Pak main waktu sekolah ya Pak, nggak belajar aja ya Pak karena kita punya ilmu, ilmu sosialisasi kan sebenarnya kan Pak, yang kita dimanapun kita bisa sebenarnya hidup Pak gitu kan, asalkan mau gitu ya Pak itu sih sebenarnya Pak. Nah selanjutnya nih Pak, ketika kelas 3 SMA nih Pak gitu ya Pak, kelas 3 SMA waktu itu penentuan mau kuliahnya itu kayak mana gitu ya Pak ya? Oh, penentuan kuliah itu mau di Padang kan. Dulu tuh udah mulai agak sadar kan. Jangan kuliah di Bandung, di Padang. Pengen kuliah di Padang dulu kan. Siapa yang mau kuliah di Padang? Kan lu dulu kan. Hervan yang mau. Oke. Terus? Tapi orang tua maksa ke Bandung. Oh, orang tua maksa ke Bandung padahal. Karena bilang ya harus lihat kota orang lain dulu. Kalau lu nggak suka lu boleh balik. Gitu kan.
Dan yang ngomporin kan, yang ngomporin orang tua saya maksa saya ke Bandung kan lu kan. Iya, memang iya Ken, sih. waktu itu Ken ke rumah. Iya. Ke rumah, udah Bandung aja. Padahal itu udah bulat ke Padang waktu itu Ken. Oh, berarti beberapa hari sebelumnya. Sebentar, Pai. Jadi kau sebenarnya pengen Padang, orang tua pengen Bandung, tapi kau pengen maksain kalau di Padang aja karena nggak mau bebanin orang tua ya, Pak ya. Aku datang 3 hari kemudian, aku rubah itu semua, Pak ya, gitu ya, Pak ya. Rubah, ya. Bapak Andri kan merubah semua dan orang tua bilang ini. Bukan bilang lagi sih, cuman ngasih, maksa sih nggak, cuman ngasih ngomong ini. Pak, nggak apa-apa kuliah di Padang, tapi lu harus ke Bandung dulu, ke Jakarta dulu, lihat kota orang lain dulu. Kalau nggak suka balik, udah gitu dong. Kalau nggak suka balik, selesai. Yang penting lu harus ngerantau dulu gitu loh, Ken. Itu sih. Dan itulah demokratisnya keluarga, Ken. Ya, itu yang aku salut dari Pak Rizal sih, Pak, gitu kan. Yang sudah meninggal sekarang, semoga di surga ya, Pak ya. Bagiku sih Pak Rizal itu adalah satu contoh orang di zaman dulu yang sangat-sangat demokratis dan sangat tahu visi kedepannya seperti apa ya Pak ya, gitu Pak ya. Iya. Ya. Dan dia ngarahinnya itu kita nggak berasa kan kita diarahin gitu loh. Kan? Oh gitu. Smooth gitu loh mainnya, ya, smooth gitu, halus kan, ayakan kecil gitu, ayakan kecil. Dan akhirnya Pan berubah mau ke Bandung waktu itu Pak, berubah waktu itu. Ke Bandung kan setelah rumah kita dulu tuh kan gini kan, kalau kita main itu nggak ada mall, nggak ada pasar, kita tuh kan nongkrong di rumah teman-teman kan. Betul. Ya nggak sih? Betul. Main ke rumah sini, nongkrong ke sini. Habis itu kan main ke rumah, habis itu si Boy Pako kan, si Boy datang ke rumah. Oke. Beberapa si Boy. Ya. Di mana kuliah Boy? Mau kuliah mana? Di Bandung Pak, katanya kan. Asik. Buat si Boy dengan gaya pengacara anak jelas gitu dia ngomong kan. Iya. Terkontaminasi lagi lah dia kan. Tapi yang terkontaminasi aku yang tutup kayak ya sudahlah Pak, saya ke Jakarta gitu, ke Bandung. Oke. Saya mutusin ke Bandung. Akhirnya gitu. Ke Bandung. Sama si yaudah nih ada sama si Boy aja lah. Waktu itu kan jadwal berubah Ken. Oke. Ken duluan kalau nggak salah Ken ya. Ya, rombongan. Nah, dulu tuh kan aku tuh telat Ken. Ya. Jadi rombongan udah pergi duluan Ken. Oke. Ya kan? Oke. Pasti ya udahlah Van, ini ada si Boy nih mau berangkat, kamu sama si Boy aja berangkat biar ada kawan gitu. Pakai apa? Pakai bus waktu itu Pak jadinya nyusul. Oh, pakai pesawat Ken. Iya, agak beda ya. Bus Ken, bus apa pesawat ya? Paket sama si Boy lah pokoknya itu Ken. Pai, pesawat bus. Sekarang kau bisa bayangkan nggak Pai, keputusan kecil atau keputusan besar, sekarang mungkin kecil ya Pai, tapi keputusan besar yang kau lakukan waktu itu, memilih antara kuliah di luar Sumatera Barat, merantau ataupun di Sumatera Barat, itu sebenarnya kalau kau pilih salah waktu itu, kau merasa ada efeknya nggak ke hidupnya sekarang sebenarnya Pai? Ini kan keputus apapun yang kita ambil Ken, gini kan keputusannya dulu gue tuh mikir kayak gini kan. Nih gue minum kopi sekarang sama enggak itu hidup setelah minum kopi dan enggak itu pasti beda Ken. Oke. Paling kecil aja, jadi gula gue nambah gitu kan. Kalau nggak gue minum berarti gula darah nggak nambah gitu kan Ken. Kalau minum berarti gula darah nambah. Nah kalau gula darah gue nambah nih berarti gue harus sering olahraga. Kalau gue nggak minum kopi nih berarti gue nggak harus olahraga gitu loh Ken. Jadi keputusan kita tuh penting banget Ken, menentukan banget gitu. Jadi kalau seandainya saya kuliah di Padang Ken, kita kan nggak tahu ke depannya kayak apa Ken. Paling kita bisa prediksi 2-3 langkah ke depan ya nggak sih? Kalau kuliah di Padang mungkin nggak lulus Ken kuliah negeri Ken. Karena ya pasti lebih banyak mainnya Ken. Teman-teman itu mulu Ken. Iya. Pasti banyak main. Oke. Pasti banyak main. Kalau terus mungkin lulus gitu kan. Di Padang tapi perkembangannya lambat. Mungkin Ervan nggak bisa dinas kemana-mana ya Pak. Sekarang kan mau dinas kemana-mana kan Pak, mau di Jawa Timur mau di apa ya Pak, kayak gitu lah ya Pak ya. Cuman Pak, ketika kau kuliah gitu ya Pak ya, pertama kuliah sampai di Bandung gitu ya Pak ya. Ini masa di kuliah ya Pak ya, itu ceritakan Pak kondisinya seperti apa Pak gitu. Nah gitu. Ya. Kuliah di Bandung itu kan kenapa sih bilang kalau di Padang mungkin nggak lulus kan?
Waktu nyampe ke Bandung itu kan nggak ada orang, nggak, teman-teman satu angkatan tuh paling beberapa orang yang tahu kalau saya itu di Bandung gitu kan, ya nggak sih? Oke. Nah, masuk ke Bandung, ketemu masuk rumah Gelatik gitu kan. Rumah Gelatik dalam itu dengan Bang Hans, terus sama teman-teman alma maternya gitu. Dulu kan ada alma mater SMA 1 gitu kan. Saya tuh keluar dari sana kan, masuk ke rumah Bang Hans. Ya. Di sana tuh kan kita di sana tuh dipaksa belajar kan. Ya. Karena lingkungannya bukan disuruh belajar, dipaksa ya. Dipaksa, bukan disuruh gitu loh kan. Dipaksa. Dan itu tuh emosional banget kan. Sebulan itu sebelum tes kuliah itu, tes dulu apa SPMB. namanya? SPMB ya. UMPTN, SNMPTN gitu ya. Tes masuk perguruan negeri gitu ya. Sebulan itu emosional banget kan. Kita yang biasa main, free gitu kan, kemana-mana main, harus bangun jam 5, belajar sampai jam 7 sarapan sampai jam 8, jam 8 belajar lagi sampai jam 11, jam 8 belajar lagi sampai jam 10 berangkat. Dulu ada bimbel namanya kan ya. Nyampe itu di rumah tuh harus jam 2 harus sholat, harus istirahat, jam 4 start lagi belajar sampai jam 6 sholat, istirahat, jam 8 harus belajar lagi sampai jam 10. Itu ada jadwalnya kan. Oke. Dan itu diawasi oleh banyak orang ya Pak ya? Diawasi dan dipaksa oleh banyak orang Gen, orang satu rumah itu kan maksa. Karena dia tahu saya ini bego kali ya, nggak belajar, saya banyak orang belajar di kayak ini anak gitu kan. Jadi ada Bang Han, harus digas dikit nih katanya kan. Betul, ada Bang Han. Itu ada Daim, Daben, Andri Akbar. Iya sih. Bang Dadeni. Ya. Babar kan, Andri Akbar Babar gitu ya. Barbar. Jangan sampai lihat dia YouTube ini kan. Yang kita takuti sama jamin PS nanti dulu ya. Ada jamin PS nanti. Iya. Nggak boleh menang kan, soalnya kan kalau menang dia lihat yang gitu. Dan memang sih di rumah itu, rumah yang sederhana, sebenarnya rumah yang nggak layak sebenarnya ya Pak ya, untuk kos-kosan ya Pak ya. Tapi memang karena memang murah sekali ya Pak ya waktu itu ya Pak ya. Akhirnya memang isinya orang ITB, orang banyaknya orang pintar di sana ya Pak ya. Oke Pak, lanjut Pak. Terus akhirnya jadi metode belajarnya gini kan. Dulu tuh emosional banget. Ini orang siapa sih? Daim itu siapa sih Ken? Ya. Daben baru siapa sih? Kan? Hubungan darah kah? Hubungan darah enggak? Kawan juga enggak? Ini kan keluar kamar kan. Dulu ada film Hanamichi itu Slam Dunk, kartun Slam Dunk tuh nggak Ken? Jam 6 sore gitu. Itu kan kita suka banget Ken. Dan orang tuh satu rumah nonton ketawa Ken. Kita di kamar Ken. Belajar nih. Pintu ditutup. Terus dengar orang ketawa, pingin ke toilet lah gitu kan. Wajar kan ke toilet itu wajar kan. Buka pintu, mereka kompak matiin TV kan. Gitu. Matiin TV terus liatin kita tuh bareng rame-rame. Kok nggak belajar gitu? Ke toilet bang, ke toilet. Terus nyala lagi tuh TV itu. Kita mau masuk ruang tengah, mati lagi TV itu kan. Berasa mau lompat ke ruang tengah tuh pukulin mereka satu-satu gitu kan. Saking emosinya kan, saya sumpah. Karena kita juga berontak kan dipaksa belajar kayak gitu. Walaupun di kamar tuh nggak ngapa-ngapain, akhirnya kan cuma nulis-nulis tak jelas gitu kan. Tapi tetap dipaksa dicek tuh kan, buka pintu, masih belajar, masih bang gitu. Padahal cuma buku kebuka doang gitu kan. Iya sih. Tapi emang kayaknya itu metode yang diharapkan mereka gitu. Akhirnya tapi dibimbing kan, lu jangan belajar. Buku ingat banget, buku tes SNMPTN kan ada kan? Ya, tahu. Buku itu. Kita tahun 2003.
Dari tahun 90 itu ada Ken. Oke. Dikasih semua, lu belajar ini, lu baca ini, lu baca ini, lu baca ini, lu baca gitu kan. Terus di Daim itu dia ini ngetes. Udah sini kumpulin, lu jawab tahun ini, bulan ini, gitu kan. Soal tahun ini. Ya. Kerjain. Terus dia ngetes, dicekin bener apa enggak gitu kan. Ya sih, Pai. Udah nilai lu segini. Sebentar, Pai. Bagi orang daerah dan punya keterbatasan finansial, lulus SPMB itu adalah kewajiban ya, Pak ya, sebenarnya, Pak ya. Apalagi di rantau. Kewajiban. Ya, Karena kita nggak mampu untuk kuliah nggak tahu, Ken. Nggak tahu, Ken. Dulu tuh nggak tahu itu kewajiban apa enggak. Ervan yang santai ya, gitu ya, Pak ya. Iya, nggak tahu, Ken. Karena nggak tahu kan dulu tuh berapa uang kuliah kan, makanya nggak tahu itu kewajiban apa nggak tahu kan. Bang Han juga maksa kan, dulu tuh sempat hampir berantem sama Bang Han pernah. Tapi ya gimana ya, abang kita kan nggak mungkin kita berantem. Iya. Itu waktu SPMB. Karena memang Bang Han paling sewot, paling diem aja. Bang Han pun kan sakit hati. Dulu tuh agak marah ke Bang tuh ini. Gue adik lu digituin sama orang lain lo. Kok lu diem gitu loh Ken. Dia diem aja Ken. Karena memang Bang Han yang benar sih Pak. Karena Bang Han yang benar. Iya tapi kan tapi kan gue pengen dibelain gitu loh. Tapi itu kan masih SMA Ken, masih darah-darah SMA yang masuk gitu. Masih perubahan lah gitu kan. Tapi kan Pak, hasilnya kau lulus kan Pak? Hasilnya lulus Ken. Lulus. Sempat tak lulus Ken. Gimana ceritanya? Aku lupa ceritanya. Ya. Jadi gini Ken, jadi dulu tuh sempat sama si Eriko dulu ngambil. Jadi sebenarnya di rumah tuh kan diajarin dulu ambil ini, dibimbing emang di rumah. Sebenarnya dibimbing sih. Yes. Tahu nggak Ken? Hasil dari saya belajar buku-buku kuliah itu Ken. Buku-buku soal SPMB itu Ken. Saya bego Ken, nggak pernah belajar Ken. SMA kan? Ya. Kita nggak pernah belajar. Di bimbel pun cuman bimbel itu kesempatan untuk main-main Ken. Iya betul sekali, mengenal kota Bandung ya Pak ya. Terus? Iya, karena di rumah udah pasti belajar lagi. Dari 15 soal matematika saya jawab 7 kan. Itu benar semua udah pasti. Itu soal dari sebelum-sebelumnya. Soal bahasa Indonesia, soal pertanyaan yang lain tuh kan, itu nilai passing rate-nya itu saya jawabnya cuma dikit kan, nggak sampai setengah kan semuanya. Dan itu soal-soal tahun lalu yang saya cuma baca Budi pergi ke, udah tahu jawabannya yang ini. Matematika nih 5, ini udah ini jawabannya. Jadi itu soal-soal tahun lama semua kan yang diulang-ulang. Bukan karena belajar ya Pak ya, karena memang belajar dari tahun 90-an ya, dari hasil-hasil ujian 90-an muncul lagi di tahun 2003 gitu Pak. Iya, muncul lagi Ken, dan itu saya udah hafal semua Ken. Gue tiap hari Ken baca itu semua kan hafal udah Ken, hafal. Jawabannya apa udah hafal. Bahasa Indonesia tuh yang enak Ken. Ada wacana satu nih wacananya, waduh ini wacana lama ini. Udah secepat kan selesai Ken, udah pasti jawabannya apa, dan saya nggak ngisi yang lain gitu Ken. Oke. Jadinya lulus waktu itu lulus. Sempat nggak lulus tuh karena gini. Jadi UPI itu kayaknya gini loh Ken, nambah kursi gitu Ken. Kayak nambah kursi, kepanggil lah saya Ken. Jadi kayak nilai saya itu gantung Ken. Oke. Saya tuh udah daftar ke Polban Ken. Polban juga lulus tes dulu. Polteknik Bandung juga lulus. Tes swasta itu paling gampang kan ternyata. Itu soalnya soal-soal lama semua yang diulang kan. Itu bisa 100. Nilai saya tuh paling kecil 90 kayaknya itu kan. 90% itu benar udah pasti itu. Karena soal lama semua. Iya sih. Dan akhirnya Hervan memilih UPI kan? Iya iyalah. Negeri gitu kan, S1. Dulu pengen seni rupa ITB juga kan. Tapi nggak lulus. Nggak lulus kan. Tiga kali nyoba kan seni rupa ITB nggak lulus. Jadi jiwa Hervan itu adalah jiwa yang namanya jiwa seni sebenarnya Pak ya. Akhirnya udahlah masuk ke UPI aja lah, universitas padahal IKIP ya Pak ya. Padahal IKIP pendidikan Indonesia kan. Iya. Indonesia. Tapi kan kau ambil non-dik kan? Non-diknya kau ambil kan? Iya non-dik. Non-kependidikan kan. Oke Pak. Nah Pak, 4 tahun menyeharungi kuliah Pak gitu kan. Apakah itu menyenangkan? 7 tahun kan? 7 tahun kan? Kau 7 tahun kuliah?
Oh enggak, 6,5 tahun, 6,34 tahun. Wih, lama sih. Gimana ceritanya? Apa cerita kuliah ya, tahun pertama normal, berjalan normal, tapi masih coba tes seni rupa ITB gitu kan. Oke. Tahun kedua berjalan normal. Ini masalah kuliah ya. Tapi masih pengen tes seni rupa ITB gitu. Kita sempat tes SPMB lagi kan barengan tahun kedua ya nggak sih? Oke. Nah, ikut SPMB lagi tahun kedua. Pengen itu dapatnya tuh kriminologi atau Vkom gitu. Ya kan. Dulu tuh sempat Unpad tuh pertama kali buka kelas tambahan gitu kan, yang bayar pembangunan tuh nggak? Tahu SMUP. Nah, ya dulu kan lulus tuh kan SMU. Jadi kita udah tes SPMB, dia nambah kelas, bayar lagi kita tuh kan, ya kan? Nah itu gue lulus kan, Vkom. Wah satu kelas nih sama si Ken gitu, Ken beda angkatan doang. Nah itu ternyata nggak bisa Ken, duit nggak ada Ken. Bayarnya berapa? 5 juta deh. Iya mahal Pak. Duit nggak ada. Mahal. Karena kita masih. Tapi setelah itu, tapi dulu tuh Unpad tuh gini Ken, dulu bayar 5 juta tapi uang kuliah sama kayak yang lain Ken. Oh, pembangunannya aja yang beda ya? Iya. Pembangunannya aja yang beda. Tapi sekarang katanya kan udah beda. Ya. Gitu Pak ya, kayak Pak. Sekarang kan udah beda. Ken. Oke Pak. Terus kuliah gimana Pak? Yang tadi lanjut kuliah? Kuliah itu sebenarnya kalau tahun ketiga kuliah itu lah baru kan coba tes lagi tuh, nggak lulus lagi kan seni rupa, telepon orang tua nggak lulus lagi Pak. Mama waktu itu mama apa? Ya udah nah berarti ya udah kamu berarti harus fokusnya di manajemen aja udah. Fokusnya udah di manajemen. Ya udah maksimalin lah dulu kan tahun pertama kedua tuh kuliah tuh kayak ya sudah kerjain sesuai aja lah gitu. Kerjain nggak kuliah kayak biasa ya, IPK masih 3 kok, 3 di atas 3, 3,2, 3,1 gitu. Tapi kayak kuliah itu kayak gimana gitu kan, terus dikerjain aja udah gitu lah, nggak passionnya gitu lah kan. Tapi kau masih nyaman ya sebenarnya untuk apa ya Pak ya, untuk biaya hidup ya Pak ya? Aku yang lebih susah kayaknya waktu itu ya Pak ya. Gitu. Biaya hidup enggak sih Ken, nggak nyaman Ken, makan tuh satu bungkus berdua gitu loh Ken. Masak nasi di rumah, masak nasi putih gitu kan, beras di rumah, belinya gorengan gitu kan, bala-bala sebagai lauk, bala-bala kayak gitu-gitu sih Ken. Karena memang waktu itu secara uang bulanan juga nggak terlalu berlebih juga ya Pak ya, gitu Pak ya? Enggak Ken, dulu tahun 2004, 2005, 2004 ya, ingatnya tuh uang jajan tuh dikasih Bang Han itu 20.000 buat 2 hari gitu, 15.000 buat 1 hari gitu kan. 15.000, jadi uang jajan tuh masuk ke Bang Han. Bang Han ya berarti ya, Bang Han yang ngatur ya Pak ya? Iya, karena dulu tuh boros banget. Karena apa Pak? Karena Sampurna Mil Pak? Enggak Ken. Dulu tuh ngerokok tuh paling sehari itu paling 3 batang, 4 batang Ken. Masa Pak? Iyalah. Nggak ada duit buat beli Ken, mending beli yang lain. Tuh sih, aku yang agak parah tuh mungkin tuh ya. Kalau ngerokok iya Ken, lu paling parah. Oke, baik, Pak. Oke, lanjut. Berarti setelah itu kau menyelesaikan kuliah kan? Berarti selama apa namanya itu? Iya. Dengan sukses ya, walaupun 6 tahun ya, walaupun dengan tekanan besar ya Pak ya, gitu Pak ya. Iya. Kan minjam duit Pak Ken waktu menyelesaikan skripsi 600.000. Oh iya Kak Pak? Iya, yang waktu ada warnet apa yang di Gerlong Ken.
Oh iya, oke. Jadi Pak Ken ini, saya ini dulu bawahannya Pak Ken, jadi operator warnet. Oh, kau kerja ya waktu itu ya? Kau kerja ya waktu itu ya? Iya. Karena butuh itu ya Pak ya, butuh untuk beresin skripsi. Oke. Kan kampus kau dekat sama aku kan sebenarnya? Iya. Jadi dulu minjem duit buat skripsi, beres skripsinya Ken 600.000. Siapa lagi yang diutangin? Oh, si Karabe. Si Beben diutangin. Si Ai juga diutangin. Ai kan. Bereslah skripsi itu kan. Beres skripsi nggak mau karena banyak utang kan. Nggak mau nganggur lama-lama. Akhirnya dapat kerjaan lah dari Daim. Dari Daim kan. Itu tuh di Sangkuriang itu kan. Kau nggak pernah gaji pertama. Kau nggak pernah lamar dulu sebelum masuk Sangkuriang tuh Pak? Lamar. Ke tempat lain maksudnya? Ngelamar tapi kan lama setelah kerja di Sangkuriang baru banyak panggilan kan. Butuhnya cepat. Gaji pertama 700.000 apa 700.000. Itu buat bayar utang teh wak bayar 300.000. Nggak ada kan, pokoknya gaji pertama tuh nggak ada makan kan. Bayar utang semua itu kan. Gaji kedua bayar utang lagi, gaji 800.000, ingat banget tuh. Gaji kedua 800.000 bayar utang lagi. Waktu itu Van nggak mau minta ke orang tua atau ke Bang Han, nggak mau ya waktu itu? Nah ini kan balik lagi yang pertama setelah kuliah kan baru tahu nih kita tuh mau ngapain, terus yang kita lewatin tuh apa aja. Oh ternyata keluarga gue nih susah gitu kan. Itu baru tahu gitu, baru berasa. Nah keluarga emang nggak bagus waktu itu kan ternyata kondisinya, dan itu baru sadar gitu. Mulailah cari-cari apa pernah di stop kok uang kuliah kita, pernah gini kan emosi kita tuh kan emosi kalau duit nggak ada kan, ya gak sih? Betul duit nggak ada sama sekali kan, kiriman belum datang gitu kan. Kiriman belum datang, makan juga udah makan tuh kayaknya hal yang tabu gitu. Makan tuh agak jarang gitu kan. Tapi masalah keuangan kan emang dikasih ke Bang Han kan. Karena kayak orang tua juga tahu saya tuh boros banget orang tua. Terus Bang Han kuliah kan. Duit udah dikirim. Lama lah kali nih Bang Han nih pulang gitu kan. Kan kita nih belum makan 2 hari nih, hari kedua nih belum makan gitu kan. Tapi itulah enaknya, dia pulang tuh bawa nasi kan, dia tahu kayaknya belum makan. Ya itulah kan, susah sih kan, dulu tuh susah kan. Apapun dikerjain buat cari duit kan gitu. Buat bayar uang kuliah, buat bayar uang kuliah itu uang beasiswa. Buat nambah harian gitu kan. Buat nambah itu pasti dari kerjaan yang lain-lain. Kerja di rental VCD, serabutan. Lanjut Bay. Kerja tuh serabutan pasti. Oh, jaga rental VCD. Oh iya ya. Terus ada dulu teman sama si Ai itu masih ada duitnya tuh, teman-teman dia itu ada proyekan bikin konveksi ya kan. Banyak lah kan serabutannya kan. Project itu ada project yang di rumah gitu kan, yang statistik untuk cari data pelanggan bioskop gitu kan. Ya itu lumayan kaya lah kalau gitu ya.
Itu kaya kan, itu kaya. Sebelum itu miskin banget kan. Terus ngadain mudik bersama itu, pulang bersama itu kan, sewa bis. Terus apalagi ikut sanggar seni itu, sanggar Bunda Kandung itu kan. Ya. Itu karena dia Jumat Sabtu itu kita bisa makan enak kan. Itu pertama tujuan masuk sana itu. Jadi kalau pas nikahan tuh, acara nikahan orang, kita ngisi acara nikahan orang tuh kan, kita bawa tupperware atau plastik kan. Nanti pas makannya tuh kan, ambil kan, yang banyak ikannya kan, lauknya kan rendang, ambil banyak-banyak kan, bawa ke ruang ganti, salin gitu kan. Makan di rumah, minimal 2 hari ke depan makan enak lah gitu, lumayan lah, ada lauknya daripada tempe bala-bala mulu kan. Nasi putih pakai tempe sama bala-bala terus. Bisa lah bertahan hidup ya Pak, sementara ya Pak ya, gitu Pak ya. Iya, semua dikerjain kan. Kalau tadi cerita udah di Sangkuriang Pak ya, udah terima di Sangkuriang, berarti udah mapan ya waktu itu Pak ya, atau masih kurang Pak ya? Masih mapan kan. Mapan untuk di Bandung mapan. Terakhir di Sangkuriang itu mapan. Lumayan lah. Gaji 3 jutaan, 3 juta berapa terakhir? 3 jutaan lah kan. Tahun segitu 3 jutaan tuh gede loh itu. Orang 3.700.000 gitu, orang UMK aja cuman 1 jutaan Bandung. 1,2 lah ya. Pak, pertanyaanku waktu itu Pak. 1,2. Kau berapa tahun di Sangkuriang? 2 tahun kurang. Itu dari mana? Dari awal mana sampai ke angka 3 juta itu kan lumayan, steppingnya cepat juga ya berarti ya, dari 700 ke 3 juta ya. Dulu tuh yang enaknya nih kan, Sangkuriang itu konsultan IT, software house. Okay. Isinya tuh anak-anak ITB semua, seangkatan sama kita kan, 2003. Oh ya Pak. Terus? Halo? Ya. Terus mereka tuh bikin berteman gitu, kayak kita kan berteman satu kelompok gitu, bikin project karena mereka anak ITB kan pintar kan, ya kan, relasi mereka lebih berhaus, bikin project terus dikerjain project gitu kan, project. Nah, tiba-tiba mereka butuh admin kan, karena isinya cuma anak informatika semua, nggak ada anak IT itu kan, nggak ada. Mungkin mereka paham masalah administrasi, tapi mereka kan nggak mau ngurus gitu kan. Karena mereka biasanya freak semua. Terus jadilah saya itu orang pertama yang di luar teknik gitu lah kan. Jadi kau inilah ya. Orang pertama di perusahaan, di CV di CV mereka orang pertama yang non teknik dulu kayaknya dulu. Yang dulu sih katanya ada yang fotografi juga, tapi nggak sempat kenal. Oke. Jadilah saya orang IPS di antara orang IPA gitu satu-satunya. Ya, kau lah yang akhirnya jadi HRD ya kan? Berarti kan orang-orang yang punya. Iya, akhirnya jadi HRD, terus pegang keuangannya juga. Dan itu sambil belajar kan susahnya itu karena satu-satunya gitu loh Ken, ngurusin pajak. Itulah pertama kali ke kantor pajak gitu kan, pajak project itu PPN, PPH, pajak karyawan, data. Halo Pak, santai. Halo. Sinyalnya merah Pak, santai Pak. Halo. Sip, lanjut. Jadi itu pertama kali belajar pajak langsung gitu kan. Sebelumnya kan pajak taunya di mata kuliah doang, gitu kan. Ketemu orang pajak, ngobrol sama orang pajak, kenal dekat sama orang pajak, diajarin lah kan pajak tuh kayak apa, dari praktisi langsung pajak. Kalau brief, dia bilang ini kalau lu privat nih udah lulus semua lu ABC ini katanya gitu kan, dulu kan ingat banget dulu. Tapi enaknya gini kan, model relationship ya Pak ya, kau diajarin semua ya berarti ya.
Iya. Jadi Sangkuriang itu pajaknya dulu nggak keurus kan. Mereka bayar tapi nggak keurus, nggak rapi, apa gitu kan. Mereka bayar pajak gitu kan. Tapi nggak rapi, terus takut mereka tuh takut sama orang pajak gitu kan. Tiba-tiba di audit apa nggak sih dulu tuh kenapa? Terus saya kan bingung kenapa takut sama pajak ya. Datanglah saya ke kantor pajak kan dengan polos gitu dulu tuh. Ketemu sama, jadi ada koordinator wilayah orang pajak tuh. Jadi wilayah Dago atas itu yang pegang si ini, wilayah ini yang pegang si ini. Ketemulah saya sama supervisornya, kayak area supervisor gitulah mungkin jabatannya mungkin ya. Mungkin staff biasa tapi pegang areanya, area mana gitu kan. Dia PSI ngobrol sama dia. Saya punya perusahaan Pak, kerja baru, isinya mahasiswa semua yang baru lulus. Kita udah proyeknya udah segini nilainya, mau pajak ngurus pajaknya kayak apa. Takut Ken. Karena si dulu Okta bilangnya, direkturnya namanya Okta, teman sih. Van, lu urus pajaknya tapi jangan sampai ada apa-apa ya dengan kita nih, gue takut banget pajak ini, katanya gitu kan. Ternyata Ken nggak ada yang salah Ken. Setelah datang ke sana, orang pajak ini bilang lah, ini nggak ada yang salah katanya. Kalian udah benar, cuman kalian nggak rapi aja gitu. Diajarin pajak tuh kayak apa, ada lagi. Lanjut. Ya, kayak gitu. Ini udah benar semua lah. Pokoknya overall ini udah benar semua. Nah di sana belajar pajak langsung gitu kan. Gimana sih ngatur pajak itu kayak apa, project itu kayak apa, lupa bayar pajaknya kayak apa, pelimpahan ke klien kayak apa pajaknya gitu. Terus apa-apa aja yang harus dibayar. Lu ada pajak luar negeri nggak? Ada project luar negeri nggak? Ada. Ngomongnya kayak apa gitu kan. Pajak itu bisa disetting, yang bayar siapa, yang harus terima PPN, PPh-nya siapa gitu kan. Dan itu ternyata harus belajar semua lah di sana Ken. Nah setelah itu naik lagi tuh karir di Sangkuriang Ken. Gara-gara itu Pak ya? Di Sangkuriang itu nggak naik karir Ken. Iya, nggak naik karir Ken, naik gaji. Kalau karir kayaknya udah mentok nih Ken. Yalah, kamu pasti akan megang direktur finance-nya suatu saat nanti kalau kau tetap di sana, kau jadi pasti direktur finance. Terus pindahlah Sangkuriang itu bisnisnya berkembang Ken, cepat sih Ken, persen cepat itu, cepat naiknya, gitu kan. Jadi beranak dua Ken, beranak satu lagi, CV-nya berubah jadi PT, kita bikin PT satu lagi. Kau pindahlah juga ke Jalan Sempurna. Kau juga yang ngurus? Iya, nah itu pertama kali dipercaya buat ngurus gitu loh Ken, pengadaan segala macam. Dia dibantu sama si Simon dulu tuh. Ya repot-repot ngurusin buka kantor baru segala macam. Naik lagi lah itu kan, tambah lagi gaji Ken. Tambah lagi gaji nih, tapi tanggung jawabnya pun tambah besar gitu kan. Terus sampai satu-satu mentok Ken, umur 24, 25 gitu kan. Ngantor di Bandung, jam 11 pulang jam 5. Gak ada yang marahin kan ngantor jam 11 kan. Oh serius Pak dulu tuh? Iya, ngantor jam 11, jam 10 gitu kan, jam 9. Kau masih tetap ngekos di tempat yang dulu itu kan Pak, di Gelatik tetap? Masih? Enggak, udah pindah kan. Kemana? Pindah ke warnet si Hengki. Warnet, usaha warnet itu. Oke, terus gimana ya, nyaman banget. Terus dulu tuh masih pengen challenge diri sendiri gitu lah Ken. Sorry. Nyaman. Sorry. Kau masuk jam 11, itu kan masuk jam 8 kan Pai? Kau masuk jam 11, jam 5, itu direktur tuh nggak ada yang mariin kau, karena memang seumuran ya Pak ya, dan kau memang dibutuhkan ya waktu itu. Bukan dibutuhkan juga sih Ken, emang pola kerjanya di sana tuh gimana Ken ya? Enak sih kan kerja di konsultan IT itu enak sebenarnya. Jadi kalau orang bilang sekarang startup lah, dulu konsultan IT namanya kan, software house. Kalau sekarang startup namanya kan, startup untuk IT, startup untuk apa gitu kan. Kita tuh dulu startup, kalau dibilang startup sih kan. Ya budayanya kayak gitu ya makin nyantai. Terus udah bikin lah perencanaan HRD-nya, perencanaan finance semua. Kalian dulu bikin balance scorecard gitu kan, kayak gitulah terhadap departemen saya gitu. Dia seru sih kerjanya.
Oke. Terus tiba-tiba datanglah telepon dari teman gitu kan, Ken, namanya Andri Keliorindra gitu kan. Bro, gua lulus nih di Astra. Astra gitu kan. Apaan lah Astra ini, nggak musibah emang kan. Astra apa Ken? FIF katanya Astra. Karena Hervan apa tuh federal ya. Jualan oli ini. Sepeda kali Pak, sepeda. Oli kan, oli federal. Oh ya, oli federal ya. Terus, mungkin Pak, sorry Pak, mungkin kan kau nggak menyangka ya, karena kan kau udah udah kerja 2 tahun, aku belum lulus kan, ngurus warnet atau itu kan Pak, tiba-tiba gitu ya Pak ya, aku lulus, terus aku langsung dapat kerja ya Pak ya, kalau nggak salah di Jakarta pula ya waktu itu ya Pak ya, gitu ya. Aku langsung telepon kau kan. Iya, bisa jadi, bisa. Terus? Iya. Terus, apa lagi ya? Terus, gejolak lah kan, darah muda nih lagi kan. Wah, terlalu nyaman. Di Bandung tuh kan kerja tuh pulang jam 5, nongkrong jam 10, sampai jam 10 nongkrong gitu kan, nongkrong di kafe gitu kan, sama orang kaya gitu kan. Okay. Terus pulang, besok kayak gitu lagi, kerja lagi, ngobrol-ngobrol, nongkrong, pulang lagi. Nongkrong sama anak kantor, sama si Simon, sama si Lai gitu kan. Enak sih nongkrongnya, enak kok. Mereka asik-asik sih orangnya. Terus pulang lagi, kayak gitu aja terus kan. Oke. Udah mulai ada rutinitas. Kan ketika kita stuck dalam rutinitas itu awal dari kegagalan katanya gitu kan. Okay. Nah, dulu masih sempat mikir kayak gitu. Waktu lu telepon kan, oke lah coba, gitu kan. Harus loncat nih, gitu kan. Loncat tuh lulus kan ternyata tes gitu kan, lulus. Dan seangkatan kita, sekelas kita lagi ya Pak ya. Iya. Habis tuh masuk ngomong ke si Simon kan, ini orang Sangkuriang gitu kan, dia direktur rangkap temen gitu kan. Ngomong gua mau resign, gua diterima nih di Astra gitu kan. Ingat banget Sangkuriang ini punya tempat sendiri gitu loh kan, banyak belajar soalnya di sana, banyak belajar. Nah, ingat banget gua ngasih ke si Simon tuh surat pengunduran diri plus surat panggilan medical check up. Oke. Di Bandung. Sedih dia, nggak tahu dia operasi dia apa enggak, itu anak bangke juga si Simon itu. Oke. Antara sedih dan nggak bisa dipercaya. Tapi dia kayak sedih sih. Oke. Karena kita banyak cerita kan, banyak deket banget. Terus, lu mau resign? Iya. Lu pikir lagi dah ya, biasa dia nego lah kan. Lebih pikir lagi lah, bla bla ini bla bla. Pengganti gue kan ada Monsi Septa, terus ada ya udah beberapa punya staff sih kan gitu kan. Udah ada anak-anak lah yang ngurus gitu kan pekerjaan waktu itu. Si Simon tuh juga bisa ngurus sebenarnya, handle kerjaan saya itu dia bisa ngurus, malah lebih baik dia ngurus daripada saya sebenarnya kan. Terus yaudah lu datang lagi deh besok gitu kan. Gue ngomong dulu sama teman-teman yang lain, sama ada Handoko, ada Ukta, ada Victor dulu tuh gitu kan, mereka pengen ngobrol dulu. Sedang besok ketemu lagi, ditawarin lah kan di effort, nah lu tetap stay di sini, effortnya tuh gaji lu naik segini. Berapa Pak naik gaji Pak? Tapi harus stay. Berapa naik gaji kau 2 kali lipat? Bukan 2 kali lipat kan, 4 jutaan deh kan, jadi 4 jutaan, jadi 4 berapa gitu. Next, naik. Plus lu ada bonus support lu untuk S2 di SMITB kalau dia langsung. Wah, itu keren tuh Pak. Tapi nggak penuh sih, nggak full sih kan, nggak full. Waktu itu nggak full, dia cuma kita support lu nih, tapi lu nanti pasti ada kontraknya segala macem gitu kan. Dan itu yang saya lewatkan sih, harusnya saya ambil dulu kan. Iya, harusnya itu supaya harusnya. Ya. Tapi gini Ken, dulu tuh mikirnya gini Ken, ini terlalu, itu waktu itu ya, perusahaan kecil kan, masih startup kan waktu itu ya Pak ya, kalah dengan Astra ya waktu itu ya Pak ya, secara branding ya, terus.
Iya, waktu itu lagi ada project gini sih Ken. Saya tuh pengen kerja di sini tuh nggak aman. Mikirnya dulu gitu Ken. Mikirnya dulu tuh nggak aman. Kita nggak ada asuransi itu project saya sebenarnya Ken. Saya tuh di project buat masukin anak-anak semua asuransi Merdeka kesehatan gitu Ken. Tapi itu belum beres dikerjain Ken. Dan itu dosa saya sih kan, disangkutin dosa saya nggak beresin proyek asuransi itu gitu, menurut saya gitu. Terus saya resign waktu lagi ngurus proyek itu. Ngerasa nggak aman waktu itu, kerja di Bandung gitu nggak aman gitu kan, tetap ambil keputusan resign waktu itu kan. Terus dikasih ini kan sama orang Singapura yang kan poster itu, posternya bagus banget kan. Poster itu ada pesan-pesan kata-kata gitu. Ya. Bagus sih, bagus. Ya, makanya saya bilang, saya sempat ngomong, Mon, nanti kalau gue udah tajir, gue udah banyak duit, Mon, gitu kan. Dan buka lagi lah di Sangkuriang gitu kan. Gue jadi admin lagi, nggak apa-apa ya deh, admin lo gaji 600.000 gitu kan. Tapi gue udah tajir duluan, tapi gitu. Iya. Ya itu perusahaan paling membekas, pekerjaan pertama mungkin ya, karena itu membekas kan, membekas. Sekarang masih kemarin terakhir ketemu, sempat ketemu juga sih sama orang-orang itu, sempat ketemu. Dan perusahaannya semakin besar ya Pak ya, sejak kau tinggalkan ya Pak ya. Iya, ada kurang ajar ya, emang itu perusahaan tambah besar dia. Tapi memang waktu tahun itu 2011 itu memang gambling sih Pak gitu ya Pak ya, bener ya Pak ya gitu ya. Iya, emang harus gambling kan. Dan kita dulu nggak tahu tuh perkembangannya seperti apa gitu ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Ketika ada setelah kau masuk dan kau masuk sama bareng dengan aku gitu kan, kita satu kosan bareng Pak ya, dengan makanya kau agak sedikit pas mau tidur tuh banyak pikiran ya Pak ya. Ada aja yang kau pikirkan waktu itu Pak ya. Selain dari perempuan ya Pak ya gitu ya, tapi ada juga yang kayaknya selain perempuan ya. Iya. Oh itu masa-masa suram kan? Iya, aku lah saksi hidup kan. Jadi kalau iya, terima kasih. Jangan deh. Kita sahabat bertiga ya, jadi kita melihat bahwa ada teman-teman yang memang laki-laki itu kalau putus tuh nggak semua hancur gitu ya, tapi ada mungkin satu orang yang membekas yang bikin hancur. Si Pai ada masanya, Hervan adalah masanya saat itu ya Pak ya. Itu. Iya, itu masanya, masa awal pertama kali gitu. Iya sih. Terus kerja kena di tempat sekarang gitu. Ya, dan kau tapi itu kan kalau menurut saya tuh ya, lanjut. Sepanjang ini kan jangan kita nih kan, saya nih dari kecil nih kan banyak banget yang saya lewatkan gitu aja, banyak banget kan. Tapi itu semua jadi pelajaran gitu kan. Jadi kita kayak harus kembali ke titik nol gitu kan. Kalau kita diagram gitu lurus gitu kan, lurus nih ada nol gitu di sini kan. Ini yang terlewatkan dan ini nol, dan terlewatkan ini adalah pelajaran gitu kan, untuk lebih cepat jalan ke angka yang plus gitu. Dan titik nol itu semuanya orang beda-beda biasanya, startnya orang itu beda-beda gitu loh. Oke. Gitu. Dan di perusahaan sekarang ya kau nyaman ya, langsung di Pasuruan, di Jawa Timur, kota yang enak ya Pak ya, Pandaan gitu ya Pak ya. Akhirnya sekarang jadi marketing manager ya Pak ya, istilahnya Pak ya. Dulu harusnya dari dulu, cuman kau menyukai Jawa Timur ya, setauku ya dulu ya, makanya nggak mau naik. Saya terlalu cinta dengan Jawa Timur. Jawa Timur tuh emang nyaman ya Pak ya sebenarnya Pak ya, even dari Jakarta. Nyaman banget kan, nyaman banget Jawa Timur tuh. Kalau orang bilang nih provinsi paling bagus adalah apa, saya bilang Jawa Timur kan. Setuju. Walaupun tapi paling bagus, tapi mungkin tempat kelahiran mungkin nomor 1 gitu kan ya. Yang kedua apa coba ya, tetap Jawa Timur gitu. Yes. Karena tetap Jawa Timur, Malang, Surabaya, betul. Pandaan, enak ya. Udah. Kau tinggal di tengah-tengahnya Malang dan Surabaya lagi apa ya, gitu ya. Dengan budaya, dengan ekonominya gitu ya Pak. Kalau Bandung sih nyaman sih Pak, tapi Bandung tuh malah bikin malas ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Bikin malas. Iya benar. Jawa Timur kita nggak, malah pengen berhasil gitu ya. Makanya banyak kan orang-orang
Crazy Rich itu memang dari Jawa Timur, Pai, karena memang di sana lah pintu masuk Indonesia Timur kan. Jadi yang mengimpor barang ke Kalimantan, ke Sulawesi, kayak itu ya Jawa Timur lah gitu ya. Di Jawa Timur itu ini kan banyak orang belajar humble tuh sama orang-orang Pasuruan kan. Betul, setuju. Sama orang-orang Pasuruan itu belajar humble gitu kan. Jadi cuman mungkin banyak di tempat lain gitu kan, karena ada Pak Haji pakai putih, celana bahan biasa gitu kan, yang nggak matching banget gitu kan. Datang ke masjid dia sholat gitu kan. Terus dikira kan, kita lihatnya orang biasa gitu kan, yang jemput Alfa gitu kan. Ngobrol sama orang gitu kan. Iya, serius kan, nggak tahu kan itu orang kaya, orang miskin. Kadang kita melihat orang itu kan kebanyakan dari package awal kan. Ya, betul. Di Jawa Timur itu nggak berlaku kan. Lu bisa lihat orang nih kan, aduh, ini orang nggak pakai kemeja polo shirt yang nggak jelas mereknya, warnanya ngejreng, terus pakai celana bahan, terus pakai sandal biasa gitu kan nggak matching kan nggak matching. Udah tua gitu kan. Ngobrol ngopi di warung pinggiran gitu loh kan, di trotoar gitu ngopinya. Ngobrol panjang, banyak yang nanya dia, banyak yang ngobrol. Saya ngobrol nih kan sama dia nih kan, biasa kan, ketawa, yo Pak Ji, yo. Nah, orang setiap orang yang ketemu dia salaman, manggil Mbah gitu kan ya. Ternyata dia punya pabrik kapas. Dia pemilik pabrik ternyata kan. Ya. Lihatnya ini nggak kayanya nih orang gitu kan. Ya itu kan, jadi humble itu perlu kan gitu. Belajar humble itu, cara ngomong itu lebih sopan. Iya sih. Dulu kita nih orang Sumatera kan kalau ngomong ini kan, kalau nggak sampai itu ke otak orang gitu, nggak masuk ke pikiran orang, nggak nyampe hati orang, nggak bisa gitu. Harus keras lagi ngomong ya kan. Betul. Di Jawa Timur baru turun nada suara. Ya. Nada ngomong saya tuh turun kan, itu di Jawa Timur. Betul. Nggak bisa ngomong keras lagi, halus ngomong. Walaupun di Bandung itu harus halus lagi kan. Tetap aja suara kita tinggi kan. Ya, betul. Di Jawa Timur itu baru bisa menentukan para ngomong tuh mulai tidak terlalu sombong gitu. Ya. Karena kalau kita sombong kan, bisa jadi orang tuh lebih dari kita gitu kan. Betul. Pernah saya kena kan soalnya ya, tapi ya pelajaran kan. Iya sih. Jawa Timur tuh yang ngajarin humble tuh Jawa Timur. Yes. Memang Jawa Timur secara budaya gitu ya, dan mereka ngomongnya memang halus ya Pak ya, enak didengar ya bagi orang kayak. Enggak, menurut saya tuh karena saya di Pasuruan kan, itu kan campuran Madura. Oke. Terus Surabaya keras ngomongnya, kasar. Kalau ke Malang mungkin lebih halus gitu kan. Tapi tetap aja Malang sana mungkin lebih halus. Tapi tetap aja Pak, kalau kau dari Sumatera ngeliat sana masih halus itu Pak, gitu Pak. Masih halus ya, masih halus. Tapi kalau mereka sesama Jawa Timur itu kasar ya. Udahnya katanya kan. Ya. Kasarnya. Dan sampai akhirnya kau balik ke Padang. Dan kau akhirnya jadi MM lagi ya Pak ya, di Jakarta ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Nah, Pak, apakah yang kau dapat sekarang sebenarnya itu lebih daripada yang kau bayangkan waktu kecil Pak sebenarnya Pak? Cita-cita kau waktu kecil apa? Kurang kan? Kurang. Oke. Kurang kan? Oke. Jadi gini kan, banyak sih kayak jadi MM sekarang nih harusnya dari dulu saya ambil kan, dari Jawa Timur dulu udah saya ambil harusnya. Tapi baru ngambil sekarang. Banyak keputusan yang salah juga yang saya ambil kan dulu tuh sebenarnya. Harusnya itu saya udah lebih dari sekarang nih. Kalau ya itu kan saya bilang nih, setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada side effect yang berbeda-beda gitu lagi. Jadi kalau kita twistnya A berarti kita ke C, B, kalau pilihan B berarti D, E gitu kan. Ada beberapa yang salah yang saya ambil keputusan kan. Salah keputusan sehingga menghambat gitu, sehingga menghambat harusnya saya lebih dari ini gitu. Dan biasanya jadi pelajaran sih kan, jadi pelajaran.
Yes. Jadi harusnya gue dulu ngambil ya. Kalau disesalin itu nambah beban pikiran. Betul sih Pak. Kalau dijadiin pelajaran itu kayaknya lebih bijaksana gitu. Nah, harapan kau ke depannya seperti apa Pak? Harapan apa dulu nih Ken? Kedepannya nih gitu kan, apakah mau seperti apa, mau tetap di karir atau mau nikah Pak gitu Pak? Harapannya gitu. Oh, kemarin tuh ngobrol sama salah satu sama ini bos Kawil kan. Ngobrol, dia tuh suka ngasih wejangan apa ya? Karena pengalamannya banyak kan. Umurnya juga lebih dari kita gitu. Ada sih beberapa omongan dia yang bagus banget ya. Tentang hidup ini gitu. Tapi nggak boleh diceritain Ken. Lu lebih pintar daripada gue ntar Ken. Iya. Tapi sih Pak. Jadi ya. Oke. Harapannya gini Ken. Harapannya sih karir lebih bagus lah. Harapannya tuh kondisi kayak gini, karir lebih bagus gitu. Terus nikah ya. Ingin saya yang sendiri gitu. Pak, sorry Pak, agak sinyalnya agak buruk. Apa ini? Inginnya sih lebih. Nikah gimana tadi? Sorry, sinyal buruk tadi. Nikah ya pengen. Pengen. Iya Pak ya. Nih bagi teman-teman yang menonton video ini yang diupload di YouTube, entah itu Anda orang Padang, Bukit Tinggi atau Payakumbuh, ini Hervan nih khusus mencari orang mana nih gitu ya. Dan memang ini adalah tidak harus orang kampung lah. Oh, tidak harus orang kampung. Tidak harus orang Minang. Iya. Karena memang ada kan rezeki itu Tuhan yang ngatur kan. Betul sekali Pak. Nah mungkin pesan sponsor juga dari abangnya sendiri, Henderson Rizal, yang saya kenal juga, ibunya juga, tolong dicarikan Hervan ini jodoh gitu ya. Dan semoga cepat ya Pak ya. Gitu, Pak ya. Tolong komen di YouTube bawah ini. Kalau Anda minta dikenalin, rusak. Kalau Anda minta dikenalin boleh. Nggak usah dah. Dalam canda Pak ya gitu. Gitu Pak. Oh Pak, kita udah hampir 1,5 jam nih Pak gitu Pak ya. Dan ini agak lama untuk sebuah podcast Pak. Udah lebih loh. Kita mulai dari jam 11 tadi Pak. Ini dari jam 12.35 Pak. Nanti dipotong-potong kan? Ya, nanti dipotong-potong kan? Siap, aman tuh. Yang nggak perlu dipotong ya. Ya, aman Pak. Itu serahkan ke Pak Ken Yorindra ya Pak ya. Tadi dipotong aja kan? Iya. Pak, terakhir nih Pak. Kau mau kasih sebuah kata-kata atau sebuah niat atau sebuah inspirasi kepada teman-teman yang mungkin baru memulai kerja, memulai usaha dan lain-lain yang masih umur 18 sampai 20 tahun, atau bisa kau menginspirasi orang-orang yang tinggal di daerah gitu ya untuk tetap berkembang dan terus maju Pak. Silakan Pak. 3 menit Pak gitu. Pengalaman ya, ini pengalaman saya yang nggak begitu banyak gitu kan. Kita tuh harus banyak lihat hal baru gitu. Kalau orang di Sumatera Barat mungkin ya merantau itu paling gampang. Merantau aja lah dulu gitu. Kalau nggak suka ya balik gitu kan. Merantau, buka pengalaman dulu, buka pikiran dulu. Itu perlu. Terus dari start orang itu beda-beda tiap orang kan. Ada orang startnya itu dari anak orang kaya, dia kaya terus seumur hidupnya. Ada yang start orang itu dari orang keluarga miskin, berarti start dia itu umur di waktu dia mulai bekerja ada. Tapi yang pasti kan start orang itu beda-beda, finishnya tetap sama kan. Setuju. Iya kan. Nah, jadi karena startnya kita ini emang beda-beda, nggak perlu iri sama orang lain gitu. Jangan lihat suksesnya orang sebagai keirian, tapi lihat pembelajaran gitu kan. Ada orang yang startnya itu lahir di keluarga yang hancur, ada orang yang start lahirnya itu dari keluarga yang kurang mampu, ada yang start dari orang yang tak berpendidikan gitu. Tapi kita dikasih modal yang sama Ken, dikasih otak, dikasih jantung, dikasih jumlah tangan yang jantung, dikasih perasaan yang sama gitu kan. Kita dikasih start yang sama, modal yang sama, start yang sama gitu. Modal yang sama tapi startnya beda-beda lah ya. Tapi yang pasti finishnya itu
sama gitu. Terus kalau waktu kita nemu garis start kita nih, poin 0 kita nih, kita nemu nih garis start kita ini, ya kan? Ya yang belakang-belakang tuh jadi pembelajaran gitu aja. Oke. Gitu. Nggak perlu iri lah sama orang lain. Betul, Pak. Karena video ini membuktikan bahwa orang sekalipun suka main waktu SMA tuh masih bisa sukses ya Pak ya. Bukan sukses sih, masih bisa menata hidupnya lah ya. Itu cukup lah ya Pak ya untuk cukup, iya. Ini bukan kisah sukses ya, tapi ini adalah sebuah perjuangan yang bisa menginspirasi bagi teman-teman semua yang nonton video ini, apalagi nih bagi adik-adiknya ya, berarti yang masih umur 18, 20, yang masih bingung menentukan kuliah di mana dan lain-lain. Apalagi untuk orang-orang kota kecil ya, apa ya, orang-orang kota kecil kayak kita tuh memang untungnya kita lahir di Bukit Tinggi, karena memang Bukit Tinggi itu orang pengen kuliah ke Padang, ke Pekanbaru, ke Bandung, ke Jakarta ya Pak ya. Bandung. Iya. Bandung favoritnya gitu ya. Gitu Pak. Oke Pak, kalau begitu udah setengah jam, kita akan berpisah dulu dengan Hervan dan sampai jumpa di video saya selanjutnya yang akan membahas bagaimana orang-orang biasa mengubah nasibnya. Gitu kira-kira. Like dan subscribe video saya ini dan jangan lupa komen dan bagi terakhir nih ya, bagi orang-orang yang punya adik cantik yang baik gitu ya. Iya. Itu di skip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa ya. Waalaikumsalam.